Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil kerja kami di tugas besar mata kuliah pengantar AI. Di sini kami yang beranggotakan Aksa Rizky Murad Mahraputra dengan NIM 130 120 0453, Farel Muhammad Alfalah 130 121 32882, Heryoka Kurniawan 130 121 0108. Selanjutnya dataset arrhythmia, yaitu adalah penyakit gangguan pada detak jantung yang tidak teratur, bisa terlalu cepat, bisa terlalu lambat. Kami mengeksplorasi data melalui dataset berisi 279 atribut, yang di mana 206 atribut ini merupakan atribut linear dan 73 sisanya merupakan atribut nominal. Kami bertujuan untuk melakukan pengecekan terdeteksinya arrhythmia serta menyusunnya ke dalam 1-16 kelompok. Saat ini sudah ada program komputer yang melakukan penyusunan tersebut, namun terdapat perbedaan antara penyusunan yang dilakukan oleh seorang dokter jantung dengan program tersebut. Dengan tugas besar ini, tujuan kami adalah mengimplementasikan machine learning untuk meminimalisir perbedaan klasifikasi tersebut. Selanjutnya, Heryoka. Lalu algoritma learning. Untuk menyelesaikan kasus dan memperoleh akurasi yang baik, kami menggunakan dua algoritma learning yaitu KNN dan Naive Bayes. Untuk KNN, definisinya ada sebuah metode dalam machine learning yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Metode ini didasarkan pada ide bahwa objek dan fitur yang serupa cenderung memiliki label atau nilai target yang sama. Nah, ini adalah detail cara kerja algoritma KNN. Cara kerjanya yaitu menghitung jarak Euclidean pada setiap data pada data training dengan data pada data testing. Hasil perhitungan jarak Euclidean tersebut dimasukkan ke dalam satu list dan hasilnya akan ditambahkan menjadi suatu kolom pada tabel data training. Selanjutnya, data training ini diurutkan berdasarkan jarak Euclideannya. Kemudian, di antara tetangga terdekat berdasarkan jarak Euclidean akan diambil kelas atau kategori yang paling banyak muncul pada data tersebut. Nah, ini untuk flowchart algoritma KN. Di sini ada mulai, terus tentukan nilai K, terus hitung jarak Euclidean, terus urutkan data berdasarkan jarak Euclidean sampai selesai. Nah, di sini implementasi KNN-nya ada 4, yaitu load dataset, pre-processing data, KNN model, dan evaluation. Nah, pada suatu bagian load dataset ini adalah dataset arithmetia ini di-load ke dalam Google Colab. Lalu pada bagian bawah di app kolom ini merujuk pada atribut kolom ini sebuah objek data frame. Atribut ini digunakan untuk mengakses daftar nama kolom yang ada dalam daftar data frame arithmetia. Lalu kita ke processing data. Pada bagian pre-processing data ini, di atas juga ada sesuatu screenshot implementasi KNN yang pada bagian processing data ini merupakan salah satu normalisasi data dengan min-max normalization yang nantinya data ini akan direpresentasikan dari nilai 0 menuju nilai 1. Lalu kita ke bagian KNN model. Ini adalah salah satu bagian KNN model dari sekian banyak untuk melakukan jarak antar dua titik dengan menggunakan fungsi Euclidean. Kemudian titik tersebut akan disort, lalu kode bagian bawahnya ini dia merupakan cross validation yang dimana nantinya data akan terbagi menjadi 4. Lalu pada beberapa bagian evaluation ini dia merupakan nantinya hasil akurasi ini bisa diketahui. Kode ini menghitung akurasi prediksi menggunakan algoritma KNN pada suatu data uji atau tes dengan menggunakan data latih atau train dan nilai K yang ditentukan. Lalu pada kode bagian bawah ini max K sama dengan 30 ini merupakan
secara keseluruhan melakukan evaluasi algoritma KNN pada beberapa nilai K dan mencatat akurasi rata-rata dari setiap lipatan atau for. Data untuk setiap nilai K hasilnya akan dicetak untuk setiap iterasi. Naive Bayes. Nah, untuk algoritma Naive Bayes ini merupakan algoritma probabilistik yang dapat digunakan untuk tugas klasifikasi. Ini bekerja sama dengan menghitung probabilitas setiap kelas yang diberikan sekumpulan fitur dan kemudian memilih kelas dengan probabilitas tertinggi sebagai kelas yang diprediksi. Cara kerjanya menghitung mean, standar deviasi, menghitung probabilitas pada data, setelah itu data diperoleh dengan hasil perhitungan dan klasifikasinya beserta akurasi dari hasil prediksi algoritma ini. Ini adalah flowchart-nya, hampir mirip sama dengan algoritma KNN, mulai input data, hitung mean, hitung standar deviasi, sampai selesai. Implementasi Naive Bayes ini ada 6, yaitu memuat deep subvert, eksplorasi data, data pre-processing, Naive Bayes coding, do prediction, and extra. Nah, karena memuat datasetnya sudah dilakukan sebelum melakukan algoritma KNN model ini, kita akan melakukan deep subvert ini untuk di-load kembali. Nantinya data ini akan dibagi menjadi data train, data test, dan data untuk validasi. Data test melalui proses membersihkan data untuk memastikan data tidak semuanya bernilai 0. Lalu eksplorasi data. Pada salah satu bagian eksplorasi data yang pertama ini, data adalah data frame beserta output yang sudah di-load. Untuk kemudian dibersihkan datanya untuk memastikan data tidak semuanya bernilai 0. Karena ini adalah algoritma Naive Bayes. Lalu data processing, dataset yang sudah dibersihkan tadi akan dibagi menjadi 3, yakni data train, data test, dan data validasi. Naive Bayes coding, ini adalah salah satu bagian dari Naive Bayes coding, merupakan menghitung probabilitas data yang nantinya dataset ini dilakukan processing data. Maka akan mencoba memprediksi nilai kebenaran kolom Y antara 0 dan 1. Do prediction, ini adalah salah satu bagian do prediction. Semua kode fungsi yang telah dilakukan atau dikodekan sebelumnya, maka akan digabung untuk memprediksi nilai kebenaran dari nilai data test ini. Dan ini adalah untuk ekstra, untuk eksplorasi dari pengurangan presentasi nilai 0. Sekian untuk presentasi kami kali ini. Selanjutnya akan dilakukan pendemoan kode melalui Google Colab. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan demo codingan yang dari Google Colab. Ya tadi kan yang pertama itu kita import dulu ya library-nya. Dan gitu kita import datasetnya. Dan di sini ini sebenarnya cuman ngecek kalau misalnya data mana aja yang mana tadi itu. Nah, data mana aja yang missing values, karena dari datasetnya ada bilang missing values. Ternyata ada beberapa, yaitu di T, kolom T ada 8, kolom P 22, dan kemudian yang paling banyak itu di kolom J, 376. Hampir lebih dari 80% datanya itu, bukan hampir ya, lebih dari 80% datanya itu hilang gitu, nggak ada. Nah, jadi sebelum itu tuh kita harus namanya pre-processing dulu. Jadi datanya itu kita benerin dulu ya, bersih-bersihin dulu. Dan ini tadi itu data eksplorasinya ya. Ini tuh ada dengan di grup dari kelas sama gendernya. Ternyata yang normal itu ada segini. Ya, ini bisa dilihat. Oke, nah kita masuk ke pre-processing. Di sini kita ini pakai codingan Panda. Jadi kalau misalnya di sini kita cari dulu kolom yang missing values ya. Dan gitu kita akan ganti yang missing values itu jadi rata-rata dari keseluruhan data pada kolom tersebut. Nah, ini sebenarnya preferensi juga karena ada beberapa yang
malah datanya itu di drop aja gitu, bisa dihapus aja kolomnya. Jadi ini mungkin lebih ke preferensi ya masing-masing. Nah udah gitu kita lihat lagi apa ada lagi yang masih missing values, dan seperti lihat di dalam indeksnya udah kosong ya. Nah udah gitu kita df shuffle, kita acak lagi datanya. Jadi kalau tiap iterasi itu datanya nggak mungkin nggak bakal sama. Jadinya kita shuffle semuanya biar nggak bias juga katanya kan. Nah udah gitu kita masukin ke variabel df cleaned ini. Nah di sini saya juga coba untuk menghilangkan nilai 0. Jadi kalau datanya ada kolomnya yang kebanyakan 0, lebih dari 90%, itu akan di drop. Nah ini bisa dilihat ini ada 122 kolom ini mengandung data 0 lebih dari 90%. Nah kolom ini tuh yaitu 26% dari dataset. Jadi kita drop 26% dari dataset itu. Keuntungannya apa? Kalau di model naive bias mungkin ya kalau dibagi 0 kan jadi error ya. Makanya ini harus dihindarkan dulu. Tapi kerugiannya juga datanya mungkin kita bisa aja nih data yang penting jadi kita drop gitu. Jadi nggak tahu juga. Nah, udah gitu kita normalisasiin dengan rumus ini ya, normalisasi. Udah gitu kita masukin ke variable xy. Ini bisa dilihat, ini x-nya dinormalisasi dan kelasnya dari variable y tadi. Ini dia. Nah, oke. Udah pre-processing, masuk ke algoritma masing-masingnya. Pertama yang KNN dulu ya tadi. Ini yang algoritma KNN-nya, Euclidean distance-nya kita pakai. Udah gitu kita bagi datanya jadi 4 sekarang. Masing-masing fold. Jadi nanti tiap fold itu ada yang 0, 1, 2, 3 gini kan. Datanya ada 4. Nah kita jadiin yang 1 itu data testing. Udah gitu data setelahnya jadi data training. Jadi setiap fold yang di sini dites semua ya kan. Itu algoritmanya kayak gitu. Ini bisa dilihat salah satu contoh foldnya itu. Dan di rumus KNN-nya juga kita iterasi seluruh barisnya dan kita masukin yang udah dikalkulasi itu Euclidean distance-nya ke dalam array distance ini ya. Nah ini kita buat dulu data baru agar ya lebih gampangin nantinya ya. Jadi kita tinggal sort aja langsung pakai library Panda tadi. Dan udah gitu kita voting di sini dengan fungsi mode. Kita pilih yang banyak kelasnya keluar di prediksinya di YPRED ini nanti keluar. Nah ini untuk ngitung accuracy-nya nanti kita validasi dengan data yang sebenarnya ya, y true-nya. Nah ini pembagiannya di evaluasi, fungsi evaluasi. Ini untuk ya untuk setiap range-nya, setiap barisnya ini dihitung ya dengan fungsi yang tadi ini. Nah gitu kita keluarin akurasinya dan kita taruh di sini di total accuracy. Nah bisa dilihat ya, jadi akurasinya itu kurang bagus juga ya, ada 0,6, 0,5, 0,5. Ya kurang bagus sih, karena mungkin datanya juga banyak yang hilang dan banyak yang 0 kayak tadi tuh. 0-nya itu nyampe 90%, 100%. Mungkin bisa dibersihin lagi ya, tapi cara yang kita tahu itu hanya itu yang ganti jadi min sama di drop ya. Dan ini yang kita dua-duanya kita ganti gitu. Untuk KNN akurasinya mungkin ya kurang bagus sih. Tapi bisa lihat di plottingnya itu beberapa iterasi setelah beberapa iterasi itu konsisten. Kalau KNN dia selalu begini di plottingnya. Konsisten dia di antara K4 dan K sampai K inklusif 7 ya. Jadi di sekitaran situ tuh biasanya lebih akurasinya lebih tinggi, lihat kayak gini nih. Kalau udah nyampe ke atas dia biasanya lebih kurang akurat ya. Walaupun dia sebenarnya kalau K-nya lebih ke atas tuh lebih yang defaultnya lebih bervariasi ya, karena kan dari algoritmanya defaultingnya pasti lebih banyak di sini nih. Mana? Nah ya ini sini ya. Yang defaulting pasti bakal lebih banyak. Jadi nggak terlalu bias kalau gitu. Oke, nah itu untuk KNN.
Sekarang kita masuk ke naive bias. Naive bias. Nah, ini sama seperti tadi ya. Kita ambil yang tadi DF shuffle-nya yang udah di sampling, di random. Kita drop juga yang ini. Nah, kalau di naive bias tuh emang butuh untuk ini ya, butuh di drop ini. Kalau di KNN dia nggak terlalu karena rumus probabilitasnya nggak. Kalau di naive bias ada rumus probabilitas yang jadi dibagi ya. Nah, itu memang benar-benar rata-rata sama standar deviasi mungkin nggak boleh ada yang 0. Jadi setidaknya kita drop aja dulu sini. Nah, ini sama juga kayak tadi ada 90%. 26% dari dataset itu data nolnya lebih dari 90%. Nah, di sini untuk data training dan validasinya kita split datanya jadi 90% data training dan 10% dari dataset itu data tes. Dan di tes ini kita kayak di hidden ya, yang kelasnya, jadi kan nggak tahu mereka klasifikasinya apa itu. Nanti udah gitu kita validasi dengan data validasi ini. Ini bisa dilihat ininya, data train, data testnya ada berapa minnya ya. Oke, validasinya juga. Nah, ini fungsi standarisasi. Kita standarisasi dulu ya datanya, yang train sama yang test. Udah gitu kita norm dulu baru sama ya sih. Norm sama, pokoknya di norm sama standarisasi datanya itu. Nah, udah di kayak gitu semua. Kita split datanya jadi yang data yang yes, yang dia ngeklasifikasiin yes di trainnya, sama yang ngeklasifikasiin no. Karena di arithnya ini ada 16 kelas ya, dan dijelaskan kalau yang kelasnya 1 itu normal, kelas yang di antara 1 itu ya tidak normal bisa dibilang. Jadi kalau misalnya 1 berarti kan sehat, kalau yang di antara tidak 1 gitu berarti kan sakit ya. Nah, makanya kita buat jadi gini, yang no data itu berarti sakit, yang yes data berarti sehat. Ini yes data, no datanya ini. Oke. Ini untuk data kelas tesnya ya. Nah, data tesnya juga kita harus sesuaikan dengan yang yes data sama no data, karena kan dia jadi cuman 2 kategori gitu ya. Bukan jadi 16 kategori lagi. Nah, itu juga mungkin kelemahan dari naive bias, cuman bisa ngekategoriin dan antara 1 atau 0 gitu kali ya. Nah, udah gitu kita ini dari si data yes sama data no juga butuh mean sama standar deviasinya juga ya. Oke. Dan udah gitu kita ini rumus probabilitasnya yang continuous valued ya, punten. Continuous valued ini rumusnya. Dan ini untuk menentukan si akurasinya. Oke, fungsinya ini ya. Ini kita untuk debuggingnya mungkin. Ini untuk prediksinya, nanti kita kalikan semua ya probabilitasnya, fungsinya dari situ. Nah, oke, dan ini hasilnya jadinya begini. Banyak. Prediksinya banyak juga ya. Kita lihat akurasinya, wow, lebih gede daripada KNN ya, 0,7. Dan ya, tapi kelemahannya tadi itu harus datanya itu mungkin harus nggak boleh ada yang 0 gitu, yang standar deviasi standarisasinya. Jadi harus ada beberapa data yang mungkin harus di drop. Dan ya tadi kerugiannya mungkin data itu bisa aja penting gitu, kalau misalnya banyak yang 0 ya. Oke. Nah, ini tuh untuk tadi saya coba-coba ya juga ya. Kita coba-coba juga untuk eksplorisasi kalau berapa persen sih data yang misalnya 0 itu kita drop, dan apakah akurasinya akan ninggiin gitu ya. Jadi tadi kan kalau di atas tuh kita drop yang mana punten ya, yang ini yang data nolnya lebih dari 90% ya. Jadi ini kalau kayak gini nih, kolom ini CHDI ini ada 98% nol gitu di kolom itu. 98% datanya itu nol. Nah, jadi kita cobain di sini eksplorasi ngedrop dari kalau misalnya semuanya 0 atau sampai yang pokoknya yang semua datanya itu 0. Kalau 0 ini berarti setidaknya ada 1, kalau 100 ini berarti datanya harus semuanya 0 gitu. Nah, ini kita coba
akhirnya di plotting, bisa dilihat jadinya begini, dan sebenarnya yang tinggi itu rata-rata di sekitaran sini nih. Ada dia nyampe 0,8 lebih. Nah ini 0,8. Jadi kalau datanya di drop 98%, dia akurasinya bisa naik. Data yang nolnya di drop 88% juga naik dia. Tapi sebenarnya sih kurang konsisten juga sih sebenarnya. Jadi ya untuk yang konsisten KNN, tetapi untuk naive Bayes ini dia lebih akurat ya. Oke. Berikut laporan yang telah kelompok 4 buat. Di sini terdiri atas pendahuluan, dasar teori, deskripsi metode learning terpilih, yaitu KNN dan naive Bayes, dan implementasi algoritmanya juga ada. Kemudian di bagian bab yang sama, kami mencantumkan program yaitu KNN model dan naive Bayes-nya. Dan bab 3 berisi tentang evaluasi dan hasil diskusi. Dan bab 4 kesimpulan dan saran. Kemudian bab 5 daftar pustaka. Berikut bab 1 yaitu pendahuluan, bagaimana kita mengapa memilih dua algoritma KNN dan naive Bayes. Kemudian ada penjelasannya. Kemudian deskripsinya di dasar teori, kita mendeskripsikannya. Kemudian ada implementasinya, cara kerja KNN dan naive Bayes. Kemudian flowchart-nya dan naive Bayes-nya ini, flowchart KNN dan naive Bayes. Kemudian ada programnya, seperti apa yang tadi sudah didemokan. Di sini udah ada juga outputnya, naive Bayes dan KNN. Ini yang KNN dan ini yang naive Bayes. Outputnya juga udah ada. Kemudian di sini tuh hasil evaluasinya tuh menunjukkan bahwa KNN memberikan akurasi yang cukup baik dengan memilih nilai K yang tepat. Namun, hasil evaluasi naive Bayes juga menunjukkan hasil yang jauh lebih baik dengan mempertimbangkan shuffling data. Berikut saran yang bisa kami berikan berdasarkan laporan, yaitu untuk mempertimbangkan jumlah tetangga terdekat K yang optimal dengan metode KNN, serta lebih banyak data train dapat meningkatkan akurasi klasifikasi. Berikut link Google Colab-nya dan video presentasi akan dicantumkan juga di laporan. Pada bab 5, daftar pustaka, kami mengambil slide perkuliahan KNN dan naive Bayes, slide responsif 14, eksplorasi dan pre-processing data. Kemudian 3 ini ada link, yaitu stackoverflow.com, nganu bla bla bla. Terus ada https toward-datascience.com, normalization versus standardization, CB, nggak tahu ini mungkin kode kelahiran. Jadi dalam penelitian ini, kedua metode memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi sesuai hasil evaluasi kami, sesuai apa yang tadi Mas Aksar bilang, wow, naive Bayes bisa memberikan akurasi yang cukup baik dengan memilih nilai K yang tepat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.